Halo everyone, di sini kita akan melakukan praktikum bersubtema koloid. Kita akan melakukan beberapa praktikum, ada 4 praktikum. Tapi sebelum itu, mari kita bahas alat dan bahan terlebih dahulu. Kita membutuhkan 10 buah gelas plastik. Yang kedua yaitu cotton bud atau disebut juga dengan korek kuping. Yang ketiga yaitu kardus plus penutupnya. Dan juga center. Lalu kita juga memerlukan kertas saring, tapi saya menggantinya dengan tisu. Lalu kita membutuhkan corong kaca, tapi saya punya corong plastik. Selanjutnya yaitu bahan-bahannya. Yang pertama yaitu warna, saya memakai warna kopi coklat. Selanjutnya yaitu susu kedelai cair, saya memakai merek Narayan, saya botol. Selanjutnya yaitu santan murni. Selanjutnya yaitu susu sapi cair, saya memakai merek Ultramilk. Selanjutnya yaitu larutan gula. Selanjutnya yaitu larutan air dan pasir. Selanjutnya yaitu air. Selanjutnya sabun cair dan juga minyak. Tahap pertama yaitu kita harus mengisi setiap gelas dengan plus minus 3 cm. Yang kita isi yaitu yang pertama yaitu larutan gula, yang kedua yaitu susu sapi cair, yang ketiga yaitu susu kedelai, yang ketiga, yang keempat yaitu santan, dan yang kelima yaitu larutan air dengan tanah. Tahap kedua, kita akan memfiltrasi setiap larutan yang tadi. Kita akan mengamati setiap perubahannya. Yang pertama, saya akan memfiltrasi larutan gula dan melihat perubahannya. Di sini kita melihat bahwa warna kedua gelasnya yaitu sama dan tidak ada tertinggal satupun residu di dalam penyaringan. Selanjutnya kita akan memfiltrat susu sapi cair. Di sini kita dapat melihat bahwa seperti larutan gula tadi, larutan susu cairnya tetap sama warnanya, dan di dalam filtrannya terdapat sedikit susu yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Selanjutnya kita akan memfiltrat susu kedelai cair.
Sama seperti susu sapi tadi, cairannya tidak ada yang mengalami perubahan. Keduanya warnanya tetap sama, dan di filtratnya tetap ada tertinggal seperti susu, tapi tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Selanjutnya kita akan memfiltrat santan. Seperti tadi juga, santan tidak mengalami perubahan, warnanya tetap sama, tetapi tetap ada sisa-sisa berupa serbuk santan, tetapi tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Selanjutnya saya akan memfiltrasi larutan air dan tanah. Terlihat di sini bahwa setelah disaring, cairannya atau larutannya terlihat lebih jernih daripada air sebelum difiltrasi, dan terdapat berupa tanah di dalam penyaring, berupa kotoran tanah di dalam penyaring. Selanjutnya kita akan melakukan praktikum, yaitu mengamati efek tidal. Tujuan dari praktikum ini adalah membedakan sifat koloid, yaitu efek tidal. Tahap pertamanya yaitu lakukan tahap pertama seperti praktikum pertama tadi. Kedua yaitu siapkan kardus dan lubangi dengan cahaya yang sangat minim. Pakailah senter dan arahkan kepada larutan gula, dan lihatlah apa yang terjadi, yaitu terdapatnya berkas cahaya, dan cahaya dapat menembus larutan gula. Saya mengulangi langkah yang sama pada susu sapi, dan terlihat bahwa cahaya tidak dapat menembus susu cair tersebut dan tidak meninggalkan sedikit pun berkas cahaya. Selanjutnya saya lanjutkan dengan santan dengan langkah yang sama seperti langkah pada larutan gula, dan terlihat bahwa cahaya tidak dapat menembus larutan santan. Saya lakukan pada larutan air dan tanah yang dicampur. Saya melihat bahwa di sini cahaya dapat menembus, tapi terhalang oleh partikel-partikel kecil. Yang ketiga, yaitu praktikum ketiga, kita akan melakukan praktikum yaitu mengamati koagulasi pada koloid. Bertujuan untuk mempelajari sifat koloid, yaitu koagulasi. Tahap pertama yang kita butuhkan yaitu mengisi 15 ml susu cair pada gelas plastik. Tahap kedua yaitu masukkan 2 sendok cuka ke dalam larutan susu cair. Aduk dan amati perubahannya. Di sini kita akan melihat bahwa susu cairnya menggumpal sehingga terjadi seperti ini.
Yang keempat, kita akan melakukan praktikum yaitu koloid pelindung. Tujuannya yaitu mempelajari sifat koloid yaitu koloid pelindung. Yang pertama yaitu tuang ke dalam 3 gelas plastik plus minus 3 cm air. Selanjutnya yaitu tuangkan plus minus 1 cm minyak ke dalam 3 buah gelas plastik tadi. Selanjutnya saya akan menambahkan plus minus 1 cm yaitu ke dalam gelas 1 yaitu larutan cuka, yang kedua yaitu larutan gula, dan yang ketiga yaitu sabun. Di sini kita dapat melihat bahwa pada sabun cair dia sudah hampir tercampur dengan sabun cair, dan pada larutan gula dan larutan cuka masih menyisakan banyak minyak dan masih terpisah dengan larutan utamanya. Sedangkan pada sabun cair sepertinya sudah tercampur tapi masih menyisakan residu.